Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to me in the 12th class. Okay, the first I would like to greet you. How are you today? I hope you always be healthy, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala always give you some blessing and mercies so you can follow all the program of English lesson. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama kali ini Ibu ingin mengajak atau mengingatkan pada anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan untuk lebih dewasa lagi mensikapi setiap kegiatan ataupun kejadian. Kenapa demikian? Karena anak-anakku sekalian yang sudah masuk ke kelas 12 itu termasuk fase yang berada setelah masa adolescence, artinya menuju kepada adult. Nah, ciri adult itu adalah anak-anakku sekalian tidak terbawa oleh situasi yang tidak menguntungkan, tetapi tetap memegang prinsip dan bisa menemukan atau mengetahui mana yang baik yang bisa Anda ikuti dan mana yang tidak baik yang harus Anda tinggalkan. Nah, pada saat Anda kelas 12 seperti ini, tentunya hal semacam itu harus kita sama-sama kedepankan atau perhatikan. Karena apa? Tentunya pada saat kita mau mencapai keberhasilan ke depan, selain yang tadi bertindak lebih dewasa, juga kita perlu punya target dalam hidup ini. Kemudian perlu ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga ada evaluasi atau introspeksi dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menuju kepada materi, tentunya perlu anak-anakku sekalian ketahui materi yang ada di kelas 12. Untuk bahasa Inggris wajib, yang pertama itu terkait dengan ungkapan offering help. Kemudian yang kedua itu ada application letter, kemudian ada tema caption, dan juga yang terakhir ada news item. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke pertemuan pertama. Kita akan lihat slide berikut ini. Alright, student. For the first, before we talk about the materials of English more, I want to introduce myself. My name is Evi Lutfia Arifin from Jalan Insinyur Haji Juanda, Kuningan, and then education background is the English program. And don't forget, in the below there is the motto, today is your day, your mountain is waiting, so get on your way, from Dr. Says. Next, we will talk about the offering service. You have known what is the offering service, but before we talk about more, look at please about the tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik terampil menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan offering service atau help. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menyusun teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis sederhana tentang ungkapan offering help. Next, di sini ada definisi dan waktu penggunaan ekspresi offering service or help. The first, you have known what is the offering help or offering service. Ya, ini ada definisi dari ungkapan menawarkan pertolongan. Di sini ada ekspresi menawarkan bantuan atau jasa, adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan jasa atau pertolongan kepada orang lain. Kapan waktunya kita bisa menggunakan ekspresi ini? Tentunya ekspresi offering service or help biasa digunakan pada saat kita menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Next, bagaimana cara membuat dialog offering service? Nah, ini ada dua yang perlu diperhatikan, dua bagian. Secara garis besar ini ada dua struktur ya dalam pembuatan kalimat offering service itu, dalam kondisi formal ataupun informal, yaitu dengan menggunakan modal verb dan tanpa modal verb. Yang pertama kita akan lihat penjelasan yang menggunakan modal verb. Nah, ini modal itu apa sih? Nah, kita lihat modal itu adalah kata bantu verb verbal. Jadi di sini ada
ungkapan offering service atau help itu dengan menggunakan modal verb. Nah, ini beberapa modal verb yang bisa digunakan untuk membuat ekspresi offering service, antara lain ada can, itu yang artinya dapat, kemudian may, boleh, dan must itu harus. Nah, can dapat digunakan untuk mengungkapkan ekspresi informal. Nah, sedangkan untuk may dan must ini dapat digunakan untuk atau dalam percakapan formal. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, perbedaan makna antara modal verb tersebut ini terletak pada tingkat kesopanannya atau politeness-nya. Jadi, jelas di sini bahwa untuk menawarkan bantuan itu bisa menggunakan modal verb can, may, dan must. Nah, dengan dibedakan tadi kalau can untuk yang informal, kalau may dan must ini untuk yang lebih sopan. Nah, ini ada contohnya, may I get the meal for you? Kemudian ada juga, may I bring the book for you? Bolehkah saya membawa buku untukmu, membawakan buku untukmu maksudnya. Kemudian ada, must I close the door for you? Bolehkah, atau ada keharusan di sini, I close the door for you. Jadi bisa seperti ini menggunakan must atau may untuk menyampaikan offering help dalam kondisi yang sopan. Nah, berdasarkan contoh di atas, kita bisa melihat ya anak-anakku sekalian, struktur atau pola pembuatan kalimat untuk offering help. Ini apa ya? Di sana ada modal verb seperti can, may, dan must yang tadi kita sama-sama lihat. Nah, ini secara umum ada polanya seperti ini. Jadi di sini ada modal verbnya, bisa can, bisa may ya, bisa must. Kemudian ada subjek, kemudian ada verb, ada objek. Baik, kita akan lihat yang kedua. Di sini ada offering service or help tanpa modal verb. Nah, ini selain menggunakan modal verb, kita bisa membuat kalimat offering service dengan menggunakan kata do you want me. Di sini ada do you want me atau do you mind if I bla 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 bla. Atau blank 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 blank, nanti dilanjutkan sendiri kalimatnya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita akan simak nih contoh, atau silakan simak nih contoh kalimat ya. Di sini ada yang pertama, do you want me to buy the drink? Do you want me to buy the drink? Do you want me to change the schedule? Nah, apakah kamu ingin saya itu merubah jadwalnya? Atau do you mind if I pour the tea? Sudikah Anda jika saya menuangkan teh? Gitu. Kemudian, do you mind if I help you? Sudikah Anda jika saya membantumu? Nah, itu sebuah offering help, offering service yang termasuk dalam formal ya. Kemudian dari beberapa contoh kalimat di atas, kita bisa mengidentifikasikan kalimat offering help itu atau offering service itu menggunakan do you want me dan do you mind if I. Nah, ini ada dalam rumusnya seperti ini. Bisa dilihat, do you want me plus to plus verb or adverb, atau do you mind if I plus verb plus object and adverb. Next, kita akan lihat beberapa contoh lain dari ungkapan offering service or help. Bisa saja kita menggunakan what can I do for you? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Pada saat Anda melihat temannya lagi kesulitan atau lagi kerepotan, ya Anda bisa tawarkan pertolongan seperti ini. What can I do for you? Nah, kemudian ada juga can I help you? Sama, pada saat orang lain membutuhkan pertolongan kita bisa menyampaikan kalimat seperti ini. Ini merupakan offering help. Can I help you? Kemudian bisa juga can I do something for you? Can I do something for you? Nah, seperti itu boleh nadanya. Kemudian ada do you want something to eat? Do you want something to eat? Nah, kemudian bisa juga dengan shall I get you something to read? Ya, next. Nah, ini dari ungkapan tadi tentunya ada respon atau tanggapan yang perlu diperhatikan oleh kita semua.
pada saat kita mendengar ada orang lain yang menawarkan pertolongan pada kita atau menawarkan jasa, tentunya kita meresponnya dengan menerima atau menolak. Itu kalau menerima, ini istilahnya accepting offers, itu menerima bantuan. Di sini ada menolak, ya. Menolak bantuan itu declining or refusing offers. Okay, look at please the example of accepting offers. Di sini kita akan lihat contoh dari accepting offers itu diantaranya thank you, itu terima kasih, kemudian yes please. Nah, kemudian ada juga I'd like it very much, I'm pleased to do that, with pleasure, thank you, with pleasure, thank you, like this, okay. And then yes please, I really appreciate it, yes please, I really appreciate it. Kemudian bisa juga dengan thank you, it's very kind of you. And then yes please, that would be lovely. Ya, silakan nanti anak-anakku sekalian bisa memilih dari ungkapan-ungkapan respon yang ada di sini ya, atau dari respon yang ada salah satunya saja. Jadi tidak bisa diborong semua nih. Thank you, yes please, I'd like it very much. Ya, please choose one of them. Pilih salah satu dari respon yang ada di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini selain yang menerima, tentunya ini ada yang menolak. Ya, pada saat ditawan pertolongan atau servis ya, ada seorang yang menawarkan servis kemudian ditolak. Bagaimana ini menolaknya? Ya tentunya dengan kalimat no thanks, tidak terima kasih, seperti itu. Kemudian ada I can't, thanks away. Nah di sini I can't, thanks away, anyway ya, aku tidak bisa, terima kasih. No, I really want, thank you, it's okay, I can do it myself. Di sini mengiyakan dulu, tapi di sini ada alasan, berarti dia menolak, tapi menolaknya halus. I can do it myself. Jadi ada alasan yang lain. Kemudian ada no thank you. Nah, itu udah jelas menolak yang langsung ya. Tidak, terima kasih. Kemudian ada juga yang no thanks, I don't need any help. Terima kasih, aku tidak membutuhkan bantuanmu misalnya. Atau juga ada yang don't worry, I will do it myself. Ada juga that's alright, I will manage it on my own. That's alright, I will manage it on my own. Boleh seperti itu. Next, nah selain dipakai untuk dialog, ungkapan offering help, kemudian offering service itu bisa juga kita temukan dalam bentuk yang lain. Tidak hanya dalam bentuk dialog, tetapi bisa dalam bentuk iklan seperti ini. Di sini ada iklan, misalnya study group, tutorial service for as low as. Di sini ada penawaran sebenarnya, yaitu tutorial service, pelayanan tutorial untuk study group. Kemudian di sini juga di sebelahnya ada contoh offering help ya, yang ada dalam iklan. Di sini would you like some tea misalnya, like this. This is the example of the offering help in the simple ya. Ini contoh dari offering help yang sederhana. Kemudian apakah hanya dalam bentuk iklan saja? Tentu tidak. Di sini ada nih contoh yang lain. Bisa kita pakai ungkapan offering help itu dalam bentuk surat. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada surat dalam bahasa Inggris sudah jelas, ada yang dituju. Kemudian ada juga Dear Mr. Denny Soltoni, ini namanya salutation kalau dalam surat bahasa Inggris mah ya. Kemudian ada we thank you for your inquiry on March dan seterusnya, as requested we enclose our illustrated catalog with gift complete detail dan seterusnya. Ini ada harapan isi untuk menawarkan di sini ya. Kemudian next, alhamdulillah pelajaran hari ini untuk penjelasan mengenai offering help dan service untuk pertemuan pertama dicukupkan sampai sekian. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis dengan baik di Kelon setelah pembelajaran ini berakhir. Don't forget to do the quiz well in Kelon, please. And don't wait till tomorrow, you can do today. Jangan tunda hari esok, apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Keep spirit.
Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.